Jutaan tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semesta, planet, bintang, dan langit. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan menciptakan jin dari api. Dan Allah juga menciptakan bumi. Ketika itu, bumi tidak seperti saat ini, dipenuhi oleh lautan, meteor-meteor yang menghantam bumi, gunung berapi terlihat menyala-nyala dan menghembuskan larvanya. Hingga bumi pun menjadi tenang dan kehidupan pun mulai terlihat. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan pun mulai bermunculan. Bumi telah siap untuk menyambut manusia pertama. Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa ia akan mengutus manusia sebagai khalifahnya di bumi. Maka malaikat pun berkata kepada Allah, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami. Apakah Engkau akan mengutus makhluk yang akan menyebabkan kerusakan di bumi dan juga pertumpahan darah? Padahal kami di sini selalu memuji-Mu, bertasbih pada-Mu dan mensucikan-Mu." Allah pun menjawab, "Sungguh, aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui." هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mendatangkan berbagai jenis tanah dari bumi, dari dataran tinggi, dataran rendah, tanah yang mengandung garam, dan juga tanah yang subur. Kemudian tanah itu pun dicampur dengan air menjadi tanah liat yang kokoh, lalu dibentuk menjadi rupa manusia. Lalu airnya menguap dan tanah liat pun berubah menjadi batu, kering dan keras. Kemudian Allah meniupkan ruh pada tanah liat tersebut dan maka ruh itu pun mengalir di dalamnya dan ia menjelma menjadi manusia yang bernafas dan ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri memperhatikan keadaannya. Kemudian datanglah saat-saat di mana kebenaran dan kebatilan dipisahkan. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Saat itu adalah waktu yang sulit. Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, bersujud kepada makhluk yang ia ciptakan, yang ia tiupkan ruh pada dirinya. Seluruh malaikat pun bersujud karena mereka tidak kenal selain melakukan ketaatan kepada Allah. Meskipun begitu, ada juga makhluk lain yang enggan bersujud. Dia adalah iblis dari golongan jin. Ia sedang berada dalam barisan malaikat ketika Allah memerintahkan mereka untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Iblis diciptakan dari api. Ia sangat patuh kepada Tuhannya, rajin beribadah kepadanya, sehingga iblis berhak menjadi bagian dari malaikat yang dekat dengan Tuhannya. Akan tetapi, kali ini iblis melanggar perintah Tuhannya untuk bersujud kepada Adam. Ia menyombongkan dirinya dan membangga-banggakan asal mula penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang membuatmu enggan ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud?" Kemudian iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan Adam, ia hanyalah seorang manusia yang diciptakan dari tanah liat, dan api lebih mulia dari tanah liat. Maka bagaimana mungkin aku bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Keluarlah kau dari surga, karena sesungguhnya kau terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Iblis pun menjawab, "Tuhanku, ya Allah, aku tidak pernah lalai untuk patuh dan menyembah-Mu. Berilah aku waktu, berilah waktu untukku, wahai Tuhanku. Berilah tangguhan kepadaku hingga hari dibangkitkannya manusia." Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalau begitu,
maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai waktu yang telah ditentukan. Iblis pun menjawab, karena engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan, aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Akan aku palingkan mereka dari jalan kebenaran dengan menggunakan segala cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Sangat benar firman Allah yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis yang terkutuk berupa kenikmatan dunia dan kuasa terhadap keturunan Adam yang mematuhinya. Allah bukakan jalan iblis pada aliran darah manusia, dan Allah jadikan tempat bersemayamnya di hati manusia, kecuali orang-orang soleh di antara mereka. Maka Allah tidak memberikan otoritas bagi iblis untuk mempengaruhi mereka. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Iblis telah melanggar perintah Tuhan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ia terus-menerus beralasan kepada Allah untuk tidak bersujud kepada Adam. Ia terus-menerus beralasan bahwa ia selalu taat kepada Allah dan menyembahnya, penyembahan yang tidak pernah dilakukan oleh malaikat terdekat. Allah pun mengusir iblis yang angkuh. Ia menjauhkan iblis dari rahmatnya. Oleh sebab itulah iblis merasa dengki kepada Adam. Ia merasa iri kepada Nabi Adam, lalu tumbuhlah rasa dengki dan benci pada dirinya. Maka iblis pun menyibukkan dirinya untuk memikirkan cara untuk menghabisi Nabi Adam dan menyesatkannya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون